Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita untuk hari ini adalah tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran ketiga. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Beni mewakili sekolahnya. Ayo anak-anak, kita mengamati. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar di atas? Misalnya, Beni sedang berjuang dalam pertandingan tenis meja. Anak-anak, selanjutnya ayo membaca. Bacalah teks berikut ini dengan cermat. Nah anak-anak, ayo kita baca bersama-sama ya. Lomba tenis meja cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Beni mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Beni. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Beni seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Beni dari tribun. Teman Beni didampingi oleh guru kelasnya. Beni menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Beni. Sementara itu, lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Beni. Ketika Beni melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun, bola pingpong menyangkut di net. Poin untuk Beni. Ia menang. Anak-anak, setelah tadi kita membaca, adakah kata yang belum kamu pahami? Nah, jika ada, ayo kita berdiskusi mencari tahu makna dari kata-kata tersebut. Yang pertama ada kata tribun. Maknanya kawasan duduk atau tempat duduk penonton. Yang kedua ada kata bat. Maknanya adalah raket tenis. Yang ketiga ada kata net. Maknanya adalah pembatas tenis meja di tengah. Yang keempat ada kata poin. Maknanya skor berupa angka yang diperoleh oleh pemenang. Yang terakhir ada kata menangkis. Maknanya adalah menolak atau menahan dari pukulan atau serangan. Baik anak-anak, selanjutnya adalah tugas yang pertama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Buatlah kalimat dengan kata-kata di atas. Nah anak-anak, kata-kata yang tadi kita sudah cari tahu maknanya. Contohnya perhatikan ya anak-anak. Nomor 1 ada kata tribun. Contoh kalimatnya seperti Lani dan teman-teman menyaksikan pertandingan Beni dari tribun. Contoh yang kedua ada kata bat. Misalnya, harga bat yang dipakai Beni sangat mahal. Nah, anak-anak, seperti ini contoh membuat kalimatnya. Kalian bisa membuat kalimat yang lainnya. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing.
Anak-anak, sekarang ayo kita mencoba. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut terhadap alat dalam bermain tenis meja. Ada bat, net, meja, dan bola pingpong. Perhatikan petunjuknya dan dengarkan ya anak-anak. Yang pertama ada bat. Ciri-cirinya adalah bentuknya lingkaran dan ada pegangannya. Berwarna hitam dan merah, terbuat dari kayu atau papan dan dilapisi karet, dan termasuk benda padat. Yang kedua ada net. Ciri-cirinya berbentuk persegi panjang, berwarna hitam dan putih, terbuat dari besi, benang atau senar, termasuk benda padat. Ketiga ada meja. Ciri-cirinya berbentuk persegi panjang, berwarna biru dan putih, terbuat dari kayu atau papan, dan termasuk benda padat. Terakhir ada bola pingpong. Ciri-cirinya berbentuk bulat, berwarna kuning atau orange, terbuat dari plastik dan termasuk benda padat. Anak-anak, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap benda mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Anak-anak, sekarang ayo kita berlatih. Perhatikan teks percakapan berikut. Banyak skor yang diperoleh Benny sejak babak penyisihan sampai akhir permainannya adalah 45 poin. Jika Benny melalui babak penyisihan, semifinal, dan final, berapakah skor yang diperoleh Benny setiap babak? Ayo anak-anak sama-sama kita hitung. Benny memiliki 45 poin dan dia melewati 3 babak. Artinya 45 dibagi 3. Caranya 45 dikurang 3 sama dengan 42. Lanjut, 42 dikurang 3 sama dengan 39. 39 dikurang 3 sama dengan 36. 36 dikurang 3 sama dengan 33. 33 dikurang 3 sama dengan 30. 30 dikurang 3 sama dengan 27. 27 dikurang 3 sama dengan 24. 24 dikurang 3 sama dengan 21. 21 dikurang 3 sama dengan 18. 18 dikurang 3 sama dengan 15. 15 dikurang 3 sama dengan 12. 12 dikurang 3 sama dengan 9. 9 dikurang 3 sama dengan 6. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Artinya 45 dibagi 3 sama dengan 15. Karena jumlah pengurangannya angka 3 ada 15. Jadi skor yang diperoleh Benny setiap babak ada 15 poin. Ayo anak-anak, selanjutnya selesaikan soal berikut dengan teliti. Perhatikan nomor 1. Perusahaan mengirim net 4 kali berturut-turut ke sekolah yang berbeda sebanyak 44. Berapakah banyak net yang dibeli tiap sekolah apabila banyaknya net untuk tiap sekolah sama? Ayo anak-anak, sekarang kita hitung. Jawab. Maka 44 dibagi 4 sama dengan, kita kurangi ya anak-anak. 44 dikurang 4 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 sama dengan 0. Artinya 44 dikurang 4 sama dengan 40. 40 dikurang 4 sama dengan 36.
36 dikurang 4 sama dengan 32. 32 dikurang 4 sama dengan 28. 28 dikurang 4 sama dengan 24. 24 dikurang 4 sama dengan 20. 20 dikurang 4 sama dengan 16. 16 dikurang 4 sama dengan 12. 12 dikurang 4 sama dengan 8. 8 dikurang 4 sama dengan 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Maka 44 dibagi 4 sama dengan 11. Jadi banyak net yang dibeli tiap sekolah adalah 11 net. Perhatikan kembali anak-anak contoh nomor 2. Usai perlombaan, 36 bed dimasukkan ke dalam keranjang. Bed muat dalam 9 keranjang sama banyak. Berapakah banyak bed dalam setiap keranjang? Ayo anak-anak, sekarang kita jawab. Artinya 36 dibagi 9. Maka 36 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 sama dengan 0. Artinya 36 dikurang 9 sama dengan 27. 27 dikurang 9 sama dengan 18. 18 dikurang 9 sama dengan 9. 9 dikurang 9 sama dengan 0. Maka 36 dibagi 9 sama dengan 4. Karena banyaknya angka 9 ada 4. Jadi banyak bed dalam setiap keranjang adalah 4 bed. Seperti ini anak-anak cara mengerjakannya. Anak-anak, perhatikan contoh berikut. Di sini ada pertanyaan 25 dibagi 5 sama dengan, kita hitung menggunakan cara pengurangan berulang. Berarti 25 dikurang 5 sehingga hasilnya 0. Kalau sudah mendapatkan hasil 0, hitung angka 5-nya ada berapa. Nah, ini ada 5, berarti jawabannya 5. 25 dibagi 5 artinya sama dengan 5. Contoh berikutnya 27 dibagi 9 sama dengan, berarti kita hitung 27 dikurang 9 sehingga hasilnya menjadi 0. Kalau sudah hitung angka 9-nya ada berapa? Nah, ini ada 3, berarti hasilnya 27 dibagi 9 sama dengan 3. Perhatikan nomor 3, 28 dibagi 4. Kita hitung pengurangannya. Berarti 28 kita kurangi 4 sampai mendapatkan hasil 0. Kalau sudah kita hitung ada berapa angka 4-nya. Nah, ini ada 7. Jadi 28 dibagi 4 sama dengan 7. Baik anak-anak, selanjutnya adalah tugas yang kedua, mata pelajaran matematika. Selesaikanlah soal berikut dengan teliti. Anak-anak, di sini ada 3 soal cerita dan 7 soal pembagian. Kalian kerjakan dan hitung dengan teliti. Kerjakan seperti contoh yang tadi sudah Ibu jelaskan. Semangat anak-anak, selamat mengerjakan. Anak-anak, sekarang ayo kita isi titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Anak-anak perhatikan ya. Nomor 1, 12 dibagi 6 sama dengan 2. 14 dibagi 7 sama dengan 2. 16 dibagi 8 sama dengan 2. 18 dibagi 9 sama dengan 2. Nomor 2, kita cari yang hasil pembagiannya adalah 4.
28 dibagi berapa supaya hasilnya 4? 7. Lalu berapa dibagi 8 yang hasilnya 4? 32. Lalu titik-titik dibagi titik-titik hasilnya 4. Ya, 36 dibagi 9. Yang terakhir, 40 dibagi berapa yang hasilnya 4? 10. Nah, anak-anak, lakukanlah langkah yang sama untuk soal yang selanjutnya. Kalian perhatikan ya. Nah, anak-anak, di sini sudah Ibu bantu untuk menjawab. Kalian bisa berlatih terlebih dahulu, kemudian cocokkan jawaban kalian pada jawaban Ibu. Hitung dan berlatihlah seperti contoh yang tadi sudah Ibu jelaskan. Anak-anak, masih ingatkah kamu alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar? Berikut ini adalah beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar. Mari kita cari tahu bagaimana cara menggunakan alat dan bahan menggambar. Perhatikan ya. Nomor 1, buku gambar, tempat membuat gambar imajinatif. Nomor 2, pensil, alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Nomor 3, pensil warna, alat tulis yang digunakan mewarnai gambar imajinatif. Nomor 4, penggaris, menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Nomor 5, karet penghapus, untuk menghapus pola yang salah. Baik anak-anak, tugas yang ketiga adalah mata pelajaran SBDP. Perhatikan gambar berikut. Buatlah gambar berikut di buku gambar kalian. Nah anak-anak, di sini ada sebuah jam. Kalian bisa membuat gambar seperti contoh di buku gambar kalian masing-masing. Untuk warna sesuai dengan kreasi kalian. Selamat berkreasi anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.